Mentega yang meleleh saat dipanaskan, secangkir kopi panas dengan uapnya, dry es yang menyublim jika dibiarkan di udara terbuka, adalah contoh perubahan wujud zat. Kita tahu bahwa setiap zat, padat, cair, dan gas memiliki susunan partikel yang berbeda-beda. Untuk mengubah susunan partikel tersebut, maka diperlukan peran energi kalor. Contohnya es batu berfase padat, di mana partikelnya tersusun rapat dan gaya tarik antar partikelnya kuat. Saat dipanaskan, partikel-partikel tersebut mulai bergerak dan bergetar. Partikel yang mendapat energi tersebut mulai melepaskan ikatan antar partikel, dan berubah wujud dari padat ke cair. Semakin lama berubah menjadi gas. Karena susunan partikelnya semakin renggang akibat partikel bergetar dampak dari menerima energi kalor. Ada 6 perubahan wujud zat. Mencair, menyublim, dan menguap adalah perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor, artinya zat butuh dipanaskan, sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal adalah perubahan wujud yang melepaskan kalor, artinya zat butuh didinginkan. Ketika benda dalam proses berubah wujud, kalor yang diberikan atau dilepaskan tidak menaikkan atau menurunkan suhu, tetapi digunakan untuk mengubah wujud saja. Selama proses perubahan wujud, tidak ada kenaikan atau penurunan suhu. Kalor inilah yang disebut dengan kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan benda untuk mengubah wujudnya. Kalor laten dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kalor uap dan kalor lebur. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk mengubah dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Rumus kalor lebur adalah Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan pada saat perubahan fase padat menjadi cair, satuannya joule. M adalah massa zat dalam kilogram, dan L adalah kalor laten peleburan, satuannya joule per kilogram. Jenis kalor laten berikutnya adalah kalor uap. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik didihnya. Rumus kalor uap adalah Q sama dengan M kali U. Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan pada saat perubahan fase cair menjadi uap, satuannya joule. M adalah massa zat, dan U adalah kalor laten penguapan, satuannya joule per kilogram. Berikut adalah gambaran grafik hubungan antara kalor dengan kenaikan suhu. Pada suhu tertentu, misal pada titik lebur atau titik didih, grafik digambarkan mendatar. Artinya meski kalor terus bertambah, suhu tidak berubah. Sementara itu, pada suhu selain titik didih dan titik lebur, grafik menunjukkan kenaikan, artinya kalor yang diberikan berdampak pada peningkatan suhu tersebut. Dapat digambarkan dengan grafik naik. Jadi kesimpulannya, kalor yang diberikan kepada suatu zat, dampaknya dapat menaikkan suhu atau dapat mengubah wujud zat tersebut. Kita harus bisa menghitung jumlah kalor yang diperlukan suatu zat, baik dalam fase kenaikan suhu, maupun pada saat fase berubah wujud. Pada saat fase kenaikan suhu, ditandai dengan grafik yang miring atau bergradien, kita gunakan rumus Q sama dengan M, kali C, kali delta T, sedangkan pada saat berubah wujud, kita gunakan rumus yang melibatkan kalor laten, tergantung jenis perubahan wujudnya. Jika fase zat sedang berubah dari padat ke cair, melebur, kita gunakan kalor lebur, Q sama dengan M kali L, sedangkan jika fase zat berubah dari cair ke gas, kita gunakan kalor uap, Q sama dengan M kali U. Jika ingin menghitung kalor totalnya, maka jumlahkan semua kalor yang diperlukan pada setiap fase, baik saat naik suhu maupun berubah wujud. Simaklah contoh soal berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, banyaknya kalor yang dibutuhkan 3 kg es dalam proses ABCD adalah berapa kilojoule? Ada 3 fase yang dialami oleh zat tersebut. Pertama, pada fase A ke B wujudnya masih dalam bentuk es, dan mengalami kenaikan suhu, sehingga kita gunakan rumus Q sama dengan M kali CS kali delta T. Hasilnya 63 kJ. Fase kedua adalah dari B ke C, fase melebur, kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali L, hasilnya sama dengan 1008 kJ.
Fase ketiga dari C ke D, pada fase ini zat telah mencair. Selain itu dari C ke D mengalami kenaikan suhu, sehingga kita bisa gunakan rumus Q sama dengan M dikali C air, dikali delta T, hasilnya adalah 1008 kJ. Total kalor yang diperlukan adalah 63 ditambah 1008 ditambah 1008 menghasilkan jumlah kalor sebesar 2079 kJ. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa pelajari, share, dan subscribe ya.